Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mub'atsu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita tak pernah berhenti untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam limpahan nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua bisa merawat setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua dengan rasa syukur kepadanya. Salawat dan salam keselamatan tak lupa kita sampaikan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ayuhal ihwal ahibah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis arba'in kita, masih di hadis yang kedua terakhir ya, tapi tinggal bagian-bagian akhirnya saja. Nanti kita ambil beberapa kesimpulannya, lalu kemudian kita masuk ke hadis yang ketiga insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, karena satu perkara yang sangat mahal dalam belajar itu adalah istiqomah dalam belajar. Ya, istiqomah dalam belajar. Baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang satu tentang niat. Yang kedua, di hadis yang kedua ini tentang konsepsi iman, ya, Islam dan ihsan. Kemudian yang ketiga tentang ciri-ciri hari kiamat, ya. Terakhir kita sudah membahas tentang ciri-ciri hari kiamat. Begitu ya. Itu di bahasan terakhir kita tentang ciri-ciri hari kiamat itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah satu kesimpulan akhir, ya, atau penjelasan tambahan yang beliau sampaikan masih di hadis yang kedua. Ya, sebelum kita nanti masuk ke hadis yang ketiga ya, karena hadis yang ketiga ini sangat singkat insya Allah. Baik, kita lihat dulu di hadis yang kedua di bagian akhir. Baik, sepertinya sedang berusaha terkoneksi kembali dengan guru kita Ustadz Yuana, atau mungkin sedang proses share screen dan mungkin agak terkendala ya koneksinya. Kita nantikan kembali untuk terhubung dengan guru kita. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa posisi guru kita tuh sedang di luar sana ya, di seberang sana, dan sedang dalam kondisi tengah malam ya. Insya Allah kita doakan senantiasa untuk guru kita, mudah-mudahan senantiasa ada dalam kebaikan, dalam keberkahan gitu ya, dalam kesehatan, keselamatan, dan kelancaran ya insya Allah. Baik, terhubung kembali alhamdulillah dengan guru kita Ustadz Yana. Tafadhol Ustadz. Allahu Akbar. Baik ya. Mudah-mudahan lancar. Terakhir kita di hadis yang kedua membahas tentang ciri-ciri hari kiamat. Ya, kala itu kita sudah bahas bahwa ciri hari kiamat itu memang sebenarnya banyak.
Tetapi yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah dua. Ya, hanyalah dua. Dari yang banyak itu hanyalah dua. Ya. Apa saja ciri hari kiamat menurut hadis yang kita baca dalam hadis yang kedua itu? Ketika ditanyakan oleh seseorang yang itu merupakan Jibril alaihi salam, apa ciri dari hari kiamat? Ya. Jadi awalnya kan ditanya tentang fa'ahbirni anis-sa'ah. Maka jawabannya adalah mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Jadi tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Jibril mengatakan, orang tersebut mengatakan, qala fa'ahbirni an amaratiha. Kalau begitu jelaskan kepada kami atau kabarkan kepada kami ciri-cirinya. Nah, Rasul hanya menyampaikan dua ciri. Pertama adalah antali dal amatu rabbataha. Kemudian yang kedua adalah wa antarul hufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Jadi ciri yang pertama adalah ciri yang pertama dari hari kiamat itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya. Yang kedua adalah engkau melihat orang yang miskin, di situ Arab Badu yang miskin, yang telanjang kaki miskin, kemudian penggembala domba, namun berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Nah itu ya, jadi dua ciri kiamat itu. Yang pertama itu tafsirnya banyak ya, terutama berangkat dari apakah kelak perbudakan ada atau tidak. Nah, kita mengambil pendapat bahwa perbudakan itu sudah tidak ada lagi, peluang itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah Islam tutup, tidak ada perbudakan lagi. Perbudakan pada zaman dulu itu adalah fakta yang dihadapi oleh Islam, sehingga Islam memiliki hukum khusus tentang perbudakan. Tapi selanjutnya perbudakan sudah tertutup, peluang itu sudah tertutup. Maka maksud dari budak perempuan melahirkan anak tuan itu maknanya adalah dipahami yang lain, yaitu bukan kelak kita akan memperbudak kembali orang-orang kafir misalnya ya dalam peperangan, tapi yang dapat dipahami di sini adalah terkait dengan orang-orang atau anak-anak yang berlaku zalim ya atau durhaka kepada orang tuanya. Itu makna yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, namun ternyata dia berlomba-lomba dalam masalah harta, meninggikan bangunan. Banyak kita jumpai begitu kan. Jadi dalam masalah ini miskin, dalam masalah apa yang dia punya, tapi ternyata dia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, dalam berkompetisi ilmiah ya, untuk mendapatkan maliyah itu ya, jadi kompetisi maliyah. Nah, itu yang tidak dibenarkan ya. Dan itu ya ketika sudah terjadi kompetisi untuk mendapatkan maliyah, maka sungguhnya itu adalah bagian dari ciri dari datangnya hari kiamat. Ya. Jadi harta itu harusnya digunakan untuk kebaikan. Ya. Bukan kemudian berambisi untuk menumpuk-numpuknya. Nah itu yang sudah kita sebutkan. Kemudian kita sekarang akan masuk di bagian yang terakhir dari pembahasan ini. Nah mulai dari fikrah ini ya. Mudah-mudahan suaranya jelas, tidak terputus.
Insya Allah jelas Ustaz. Nah itu silahkan coba dicek di halaman masing-masing, mungkin bisa berbeda. Kalau di PDF itu halaman 17. Ya. Kalau di kitab cetakan yang kami punya itu di halaman 12 ya, halaman 12. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa qawluhu atakum yu'alimukum dinakum ay qawaida dinikum au kulliyati dinikum qalahu as-sayhu Muhyiddin fi syarhihi li hadzal hadis fi sahihi Muslim. Beliau menyampaikan bahwa ungkapan dalam hadis ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, maksudnya adalah mengajarkan pokok-pokok agama, ya, pokok agama kalian atau ajaran agama kalian secara secara umum, ya. Demikianlah kata Syekh Muhyiddin An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Itu dalam syarah Sahih Muslim. Jadi ini dikatakan sebagai qawaid dinikum, ya. Ini merupakan kaidah din kalian, gitu. Nah, karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan iman, Islam, ihsan, bahkan pembahasan berkaitan dengan hari kiamat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang kita bahas ya dua minggu lalu, ini tentang apa? Tentang dialog. Ya. Dialog antara Jibril alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril datang, ya tentu saja bukan untuk bertanya karena tidak tahu, tapi justru untuk mempertontonkan, mendemonstrasikan di hadapan para sahabat. Tentang apa? Tentang jawaban-jawaban penting dalam masalah agama. Makanya katakan atakum yu'allimukum dinakum. Itu ia datang, ini Jibril datang kepada kalian supaya untuk mengajarkan kalian. Jadi Jibril datang itu kepada kalian untuk mengajarkan kalian, ya. Ya, mengajarkan kalian tentang agama kalian, tentang qawaid yang penting dalam agama. Begitu ya. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam Islam itu kan metode dalam belajar itu bermacam-macam, ya, atau pendekatan, ya. Pendekatan dalam mengajar itu macam-macam. Dalam ta'lim itu macam-macam. Nah, kalau kita bahas terkait dengan metode pembelajaran dari kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibuhu fit Ta'lim, ya, yakni Rasul sebagai pendidik dan uslubnya, yakni metode di dalamnya, ada teknik, ya. Dalam pendidikan, maka setidaknya kalau kita bicara uslub, ya, uslub atau asalib jamaknya, fit ta'lim, dalam ta'lim itu ada 40 ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Gudah rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi asalib dalam ta'lim itu ada banyak sekali, lebih kurang ada 40 yang dihimpun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Yang pertama tentu saja adalah taklim dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jadi yang pertama ini tentang keteladanan, yang akhlak yang baik, berarti keteladanan. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting, ya. Satu hal yang sangat penting.
Baik, sepertinya koneksinya terputus kembali dengan guru kita Ustadz Yuwana. Mari kita nantikan kembali terkait penjelasan, masih penjelasan hadis kedua, melanjutkan. Nanti kita akan masuk ke hadis ketiga yang mudah-mudahan cukup waktunya ya insya Allah. Ya, tadi baru disampaikan penjelasan terusan dari hadis kedua ini. Di antara ibroh yang didapat itu adalah ini ya, bagaimana taklim ya, adab-adab taklim, asalibut taklim ya. Sampai disampaikan tadi ada sampai 40 yang ternyata ya 40. Di antara yang pertama adalah, yang utama adalah keteladanan. Nah, bagaimana penjelasannya sebetulnya tadi terputus, kita nantikan saja ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bingung halaman keberapa tadi, tergantung cetakannya atau penerbitnya ya. Tadi ada yang di halaman ke-12, tapi kalau yang saya pegang ini di halaman 22. Oh, mohon maaf ya. 62. Ya, 62. Karena memang ada mukadimah yang panjang. Alhamdulillah guru kita sudah hadir kembali. Silakan Ustaz. Ya. Jadi dalam metode pendidikan itu banyak sekali. Ya, ada sekitar 40 yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Qudah rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah ta'alimuhu sallallahu alaihi wasallam bisiratil hasanah wal khuluqil azim. Jadi pendidikan dengan perilaku yang baik dan juga dengan akhlak yang mulia. Artinya dengan keteladanan. Ini metode ya. Jadi tidak mungkin kita berhasil dalam mengajar kecuali dengan keteladanan. Ini satu hal yang sangat penting ya, ketika kita berbicara berkaitan dengan pendidikan, itu harus menunjukkan keteladanan, mengajarkan keteladanan. Yang kedua adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam asy-syara'i'a bitadrij. Nabi itu mengajarkan ya, memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, yang mengajarkan berbagai macam syariat bitadrij, dengan tadarruj, dengan bertahap. Ini bagian dari teknik dalam mengajar ya. Teknik dalam mengajar itu adalah dengan tadarruj. Yang berikutnya adalah riayatuhu sallallahu alaihi wasallam fit ta'limil i'tidal wal bu'ada anil imlal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan pengaturannya gitu di dalam pengaturan beliau di dalam taklim itu dengan i'tidal ya, dengan proporsional gitu, dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat mengantarkan pada kebosanan. Kemudian yang berikutnya juga ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di sini riayatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam al-furuqa al-fardiyata fil muta'allimin. Beliau itu melakukan pendekatan yang sifatnya personal, fardiyah. Di beliau betul-betul memberikan satu perlakuan yang sangat istimewa pada orang per orang yang hadir. Nah, itu sangat proporsional, sangat personal. Ya, sangat personal dekat beliau, sangat fardiyah. Yang keempat. Kemudian yang kelima, ini masih nyambung ke yang tadi ya. Yang kelima adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil hiwari wal musa'alah. Nah, ini dia. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita ya, dengan hiwar, dengan dialog, wal musa'alah, dan tanya jawab. Jadi ini bagian dari pendekatan dalam mengajar. Ya. Dalam pendekatan mengajar itu adalah dengan hiwar dan musa'alah. Ya. Itu yang dicontohkan atau dipraktikkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah contoh lagi, misalnya
ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil muhadasah wal muwazanatil aqli, ya, wal muwazanatil aqliyah li qala'il batili aw li tarsihil haqq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian yang ke apa namanya, yang ke-6 dalam metode mengajarnya, misal metode atau apa namanya di sini, pendekatan ya, atau teknik-teknik begitu. Nah, beliau itu dalam konteks ini melakukan satu pendekatan yang sangat luar biasa, yaitu adalah dengan muhadasah wal muwazanatul aqliyah, dengan diskusi, dengan apa namanya, dengan percakapan dan juga dengan melibatkan apa namanya, pertimbangan akliyah. Nah, diajak berpikir. Kemudian yang ketujuh adalah di antara metode pendidikan dan juga pendekatannya Rasulullah atau tekniknya Rasulullah. Karena asal di situ ada campuran ya, ada metodenya juga yang sifatnya baku, ada yang tekniknya, ada yang uslub ya teknik ya. Kemudian juga ada yang sifatnya itu pendekatan. Nah, yang ketujuh misalnya adalah su'aluhu sallallahu alaihi wasallam ashabahu li liyakshifa zaka'ahum wa ma'rifatahum wa zikru hadis, sebelah gitu ya. Nah, jadi yang ketujuh adalah Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat untuk mengungkap kecerdasan mereka, ya, dan pengetahuan mereka. Nah, gitu. Kemudian yang kedelapan adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil muqayasati wa tamthil. Jadi pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabat adalah dengan melakukan analogi dan pemisalan. Yang kesembilan adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bitashbihi wa darbil amsal. Jadi metode pendidikan Rasulullah SAW itu adalah dengan tashbih, dengan apa? Perumpamaan, wa darbil amsal, dan juga membuat berbagai macam pemisalan. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam birrasmi 'alal ardi wat turab. Ya, jadi pendekatannya Rasul dalam mengajar itu adalah dengan menggambar di atas tanah atau di atas turab, di atas debu ya. Dan seterusnya ada 40 kurang lebih. Ini baru 10. Nah, di dalamnya diantaranya adalah dengan tanya jawab ya, atau juga bisa jadi memberikan contoh bagaimana proses tanya jawab. Jadi artinya bahwa dialognya Jibril alaihissalam dengan Rasulullah SAW itu bukanlah dialog untuk Jibril hanya memang ingin bertanya, ingin tahu dari Rasulullah SAW. Bukan, Jibril lah tahu jawaban itu. Tapi Jibril hendak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita bagaimana kita itu memahami tentang konsep dasar ini, tentang qawaid ini, tentang kaidah ini. Ya. Untuk memahami hal ini maka harus diberikan ya, penjelasan, dan diantara modelnya bentuknya adalah dengan menyimak gitu ya, dialog itu. Ya. Baik, itu yang sudah kita sebutkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah penting juga bahwa isi hadis ini yang terpenting adalah penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan ya, serta kewajiban beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjelaskan Islam dan iman, pembicaranya cukup panjang. Tentang hal ini banyak diriwayatkan pendapat-pendapat para ulama ya. Di banyak beberapa ulama yang membahas masalah itu. Ya. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang juga agak panjang dibahas di bagian akhir dari kitab tersebut adalah berkaitan dengan apakah iman itu bertambah atau berkurang. Nah, ini jadi diskusi yang sangat hangat ya, di kalangan para ulama. Apakah iman itu bertambah ataukah bisa bertambah atau bisa berkurang?
ataukah tidak. Nah, itu ya. Jadi, apa dalil dari kedua pendapat tersebut? Karena ada yang mengatakan tidak bertambah dan tidak berkurang, tapi ada yang mengatakan bertambah dan berkurang. Nah, dan di antara alasan yang penting ya bahwa iman itu adalah sesuatu yang bisa bertambah dan juga bisa berkurang adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, bidalili qaulihi ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan mereka kepada keimanan yang sudah ada sebelumnya. Ya, gitu ya. Ini apa namanya? Alasannya begitu. Nah, jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengandung penjelasan yang sangat penting ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan hakikat iman yang tidak ubahnya, sehingga tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, sehingga tidak dapat bertambah atau berkurang gitu ya, termasuk menambahkan dan mengurangi air. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan nggak mungkin bertambah berkurang. Iman itu kan keyakinan. Ya, iman itu adalah keyakinan. Nah, kalau dikatakan bisa bertambah berkurang, berarti gimana? Ada satu masa juga tidak. Ya. Jadi kalau tidak katakan tidak bertambah, tidak berkurang, ya iman tuh ya begitu gitu. Nggak bertambah dan nggak berkurang. Karena kalau berkurang berarti kafir gitu ya. Kalau iman itu berkurang berarti apa? Kafir. Begitu. Kenapa kan dalam pembahasan kita nanti tentang apa namanya hadis ini, ya, di hadis yang kedua ini kita akan diajarkan tentang tiga konsep besar itu, iman, Islam, dan ihsan. Nah, di dalam iman itu dulu dengan berbagai macam alternatif ya kita namanya mendapatkan berbagai macam alternatif usaha gitu untuk menjelaskan terkait dengan hal ini. Nah, misalnya dengan mengatakan yang pertama, iman itu tidak naik dan tidak turun. Nah, kenapa? Alasannya adalah karena imannya nggak mungkin iman naik, ya. Dan apa namanya? Dia demikianlah. Nah, kemudian juga kalau iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Faktanya ada orang-orang yang lagi giat ibadahnya, lagi bagus ibadahnya, lagi sempit ibadahnya kan gitu. Gitu. Jadi ini termasuk yang waktunya sangat ini ya. Nah, sangat apa namanya? Ya dalam konteks ini ya, dalam konteks pembahasan kita ini iman ini kalau dikatakan bertambah atau berkurang, ya berarti iman ketika berkurang jadi kafir, gitu ya. Ketika iman berkurang jadi kafir. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, jadi penjelasan ya, kesimpulan atau penjelasan akhir dari apa yang disampaikan tadi sebenarnya adalah secara hakikat ya iman itu emang nggak bertambah nggak berkurang ya, secara hakikat ya. Begitu orang itu iman gitu ya, sudah itu iman kepada semuanya ya. Iman kepada semua rukun iman, bahkan iman kepada sebagian yang tidak disebutkan dalam rukun iman gitu. Termasuk iman kepada apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, itu juga ada bagian dari keimanan. Begitu kurang lebih. Nah, jadi inilah bahasan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa namanya, bertambah dan berkurang itu ya, maknanya di situ. Ya, kalau kita menjelaskan apa adanya dari para ulama bahwa masih memungkinkan katanya para rasul itu adalah mujtahid. Ya.
Padahal Rasul bukanlah mujtahid misalnya gitu ya. Itu contoh-contoh. Dalam pandangan ulama yang lain mengatakan Rasul itu mujtahid. Atau tadi iman itu bertambah berkurang imannya. Oh enggak, iman itu enggak bertambah enggak berkurang. Tapi bukan berarti apa namanya? Bukan berarti eh, apa? Bukan berarti iman itu sesuatu yang secara ininya statis. Enggak. Iman itu ada kalanya memang dalam bentuk dalam suasana taat, ya. Ada yang apa namanya mungkin apa namanya berbeda gitu. Dalam kondisi yang mungkin tidak perlu taat, ya. Ada orang yang sedang dalam kondisi taat, takwa, ada yang orang dalam kondisi misalnya maksiat dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Ya, makanya jawabannya adalah itu semua adalah bagian dari uh, satu apa namanya ya satu penjelasan bahwa iman itu hakikatnya tidak bertambah tidak berkurang, hakikatnya gitu ya iman itu hanya yang perlu dipahami di sini adalah ketika dikatakan iman itu tidak bertambah tidak berkurang maksudnya adalah imannya itu ya imannya itu. Ya. Jadi itulah poinnya sebetulnya. Nah, oleh karena itu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini iman itu naik dan turun maksudnya adalah ketaatan. Iman itu turun kemudian apa namanya misalnya naik gitu ya. Maksudnya itu adalah iman itu dipengaruhi oleh ketaatan. Ketaatan. Jadi ketika taat itu ya nuansanya naik, ketika maksiat maka nuansa keimannya turun. Nah gitu. Ya. Dapat dipahami ya, jelas ya. Nah, jadi maksudnya adalah bukan iman, tapi nuansanya, ketaatannya, ketaatan. Baik, itu poin yang penting ya untuk disampaikan di sini tentang munakosha di akhir-akhir bagian tentang iman itu naik atau turunkah ya ataukah tidak itu agak panjang sampai dengan akhir ya pembahasan berkaitan dengan iman itu naik ataukah turun. Sampai di akhir kan disebutkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di bagian akhir sekali itu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, nah ini dia. Nah ini dia. Ya. Satu hadis Nabi Muhammad SAW yang itu sangat terkenal. Dikatakan di sana, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Wa la yashriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang itu tidak berzina ketika dia beriman gitu ya. Dan dia tidak apa namanya? Tidak mencuri gitu ya. Ketika dia tidak apa namanya? Ya ketika dia mencuri maka dia tidak beriman. Ya orang yang berzina itu ketika berzina maka semuanya nggak ada iman. Ketika mencuri juga sama tidak ada iman. Nah maksudnya apa? Ini harus tepat juga dalam memahami hadis ini. Ya maksud ini dipahami dengan bagaimana? Maksudnya adalah seorang katakan tidak beriman ketika ia berzina atau ketika ia mencuri dalam konteks ini. Ya artinya apa? Artinya dia sedang dalam kondisi maksiat ya. Jadi itu maksud ya, maksud tidak beriman itu adalah demikian. Ya, ini di sini disebutkan adalah orang-orang mukmin yang melakukan dosa. Ya. Orang mukmin yang melakukan dosa. Itulah kurang lebih. Nah, jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala katakan saya tidak berzinanya ketika seorang beriman kala itu, kemudian apa lagi tidak berimannya orang yang mencuri pada saat itu maksudnya adalah tentang suasana atau nuansa keimanan. Ya,
suasana atau nuansa keimanan. Itu yang kadang lagi sedang taat atau kadang dalam kondisi yang maksiat. Ya, sehingga orang yang benar-benar taat pada Allah dan Rasulnya itu pasti akan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itulah ya review kita. Sekarang kita akan masuk di bahasan selanjutnya, yaitu di hadis yang ketiga insya Allah ya. Ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Al-hadisu ats-tsalis, hadis yang ketiga. Dikatakan di sana wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin ya syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa shaumi ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tentang apa ini hadirin? Tentang rukun Islam. Ya, dikatakan di situ ini dari Abdurrahman ya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ya sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku pendengar Rasulullah pada momen bersabda gitu ya. Sabda Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Nah, itu ya tadi katakan. Jadi dia mengutip satu ungkapan bunyal Islam ala khamsin, yakni syahadatan la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, dan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berkaitan dengan bahwa Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Ya, Islam itu ditegakkan pada 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan dan juga dikatakan di sini berkaitan dengan yang merupakan arkan, tukun, pilar ya. Yang sangat penting. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di situ bahwa bunyal Islamu ala khamsin. Ya, orang-orang yang muslim itu ya melarang mukmin yang lain untuk apa? Pertama syahadat ya. Bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima adalah apa? Bulan Ramadan. Ya. Nah, di sini ya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang insyaallah dalam keadaan baik ya. Jadi ini berkaitan dengan rukun Islam. Ya, rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 ya kita tahu. Nah, dibahas di sini. Ini adalah rukun itu yang kemudian secara khusus ya, secara khusus. Itu disebutkannya adalah sebagai arkanul Islam ya, rukun Islam itu sangat pokok, sangat sesuatu yang populer, sebagai sesuatu yang pokok, yang utama. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di situ dari siapa ini? Dari Abul Abbas Al-Qurtubi. Ia berkata bahwa 5 hal katanya yang menjadi asas Islam dan landasan tegaknya Islam. Jadi 5 hal yang tersebut menjadi asas agama dan juga
atas agama Islam, maaf, dan landasan tegaknya Islam. Yang lainnya tidak. Apa itu? Dikatakan di sini bahwa 5 hal tersebut adalah sembatan secara khusus ber apa namanya tanpa menyebutkan tanpa menyebutkan jihad, ya, padahal jihad adalah membela agama dan mengalahkan penentang-penentang, nah, gitu ya. Jadi ya demikian ya. Jadi dalam penjelasan Abul Abbas Al-Qurtubi dikatakan bahwa 5 hal tersebut adalah asas Islam dan landasan tegaknya Islam. 5 hal di atas disebut secara khusus tanpa menyebutkan jihad, padahal jihad adalah membela agama. Nah, hadisnya itu pendek ya. Hadisnya itu pendek dan sedang menjelaskan rukun iman. Insya Allah kita sudah tahu ya, sudah paham tentang apa itu majus iman. Kemudian di sini apa itu berkaitan dengan apa namanya, dengan bagaimana Rasulullah SAW ingin mengajarkan, ingin memberikan gambaran berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tegaknya 5 perkara di atas 5 perkara. Ya, baik. Kembali ke persoalan. Jadi yang kita akan bahas tentang rukun Islam. Rukun Islam. Oh ya, tadi ada yang bertanya berkaitan dengan ini, apa namanya, halaman mungkin bisa berbeda ya satu dengan lain halamannya. Kemudian yang berikutnya juga selain berkaitan dengan itu, juga hal penting yang juga harus diketahui oleh semuanya adalah yang dibahas di sini adalah poin-poin yang diringkas oleh mu'alif dari kitab ini. Ya. Jadi memang ini untuk tidak diringkas kembali karena sudah sangat ringkas. Baik, itu ya poin utama kita. Baik, kita lihat. Nah, ya penjelasan beliau kita baca semuanya dulu aja ya, karena ini insya Allah hanya sedikit pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu qala Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Yani anna hadhil khams asasu dinil islami wa qawaiduhu allati alaiha bunya rabbu hayakum wa innama khassun hadhihi dzikri wa lam yuzkar ma'ahu al-jihad wa ma'a al-jihad, kemudian ma'a annahu yuzhiruddin wa yukma'u inda al-kafirina li'anna hadhil khams faradun daimun wal jihadu min furudil kifayah wa qad yasqutu fi ba'dil awqat. Ya. Baik. Apa artinya? Misalnya dikatakan tadi bahwa Abul Abbas Al-Qurtubi berkata 5 hal yang menjadi asas agama Islam dan landasan tegaknya Islam. 5 hal di atas tersebut secara khusus tanpa menyebutkan jihad. Ya, tanpa menyebutkan jihad. Padahal jihad ya adalah membela agama dan mengalahkan penentang-penentang yang kafir. Ya, kemudian karena 5 hal tersebut merupakan kewajiban yang agung, sedangkan jihad merupakan salah satu fardu kifayah, ya tentu atau sehingga pada saat tertentu pada saat tertentu bisa menjadi kolak ya. Baik. Itu poinnya. Jadi di hadis yang keberapa tadi, yang ketiga itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, karya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya,
riwayat maksudnya ya. Oh, ya. Riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh Abu Abbas Al-Qurtubi bahwa 5 hal tersebut menjadi salah satu agama Islam dan landasan tegaknya Islam atas 5 ya disebutkan dalam 5 muhadhar ya 5 perkuliahan. Baik itu poinnya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita sampaikan juga. Kemudian selanjutnya dikatakan di situ bahwa yang betul yaitu nggak ada yang salah, nggak ada salah bahwa pada saat tertentu kita bisa menjadi penjelasan tadi itu ya penjelasan di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang jihad tadi itu. Jihad itu memang kedudukan sangat tinggi, sangat penting jihad itu. Sampai ulama ketika ada yang tidak memasukkan namanya atau nama jihadnya itu adalah dalam misalnya 2 bentuk. Pertama adalah haji lebih dahulu daripada puasa atau puasa lebih dulu daripada haji gitu ya. Nah, baik di sini dikatakan dalam bahasan ujar auqaf. Baik, kita lihat. Nah itu ya. Jadi disebutkan di sana ya, dikatakan di sana, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana? Memang Qurtubi ya. Nah ini dia. Baik, ini tentang jihad. Katakan di sini bahwa kenapa tidak menyebutkan jihad katanya. Ya. Jadi kenapa tidak menyebutkan jihad? Padahal jihad itu adalah untuk hanya ya hitungan 5, tapi bisa jadi bukan hanya sampai waktu tertentu, tapi bisa jadi lebih daripada itu. Ya, kalau 5 itu sudah merupakan itu yang paling pokok ya, sebelum arkan. Rukun itu ya itu. Nah, kemudian dikatakan di situ bahwa terkait dengan hal ini, ya berkaitan dengan pembahasan ini bahwa kenapa jihad nggak dimasukkan? Makanya muncul kan pertanyaan tentang jihad kemana nggak dimasukkan? Itu pembahasan tentang apa? Tentang jihad. Maka jawabannya adalah jihad itu dipakai, ya jihad itu dianggap sebagai suatu yang sangat luar biasa, sebagai rukun dalam ya sebagai ulama mengatakan itu rukun dalam masalah agama. Ya. Sebagian ya mengatakan rukun dalam masalah Islam. Baik, itu ya. Jadi katakan di sini ya, di bagian lanjutannya adalah tadi mana? Sekarang bagian lanjutannya. Setelah auqat, nah ini. Tadi sampai sini. Sekarang waktu ini. Mulai dari sini. Ya, jelas ya hadirin ya bahwa kita sedang berbicara berkaitan dengan seseorang yang menjadi asas agama Islam dan landasan tegaknya Islam. Nah, 5 hal tadi itu di atas disebut secara khusus tanpa menyebutkan jihad. Begitu ya. Dikatakan di situ bahwa 5 hal di atas disebut secara khusus untuk membela agama dan juga mengalahkan penentang kafir. Karena 5 hal tersebut merupakan kewajiban yang abadi.
Ya, kenapa jihad nggak masuk? Karena jihad itu merupakan satu wajib kifayah sehingga pada saat tertentu tidak menjadi wajib. Ya, artinya tidak pelaksanaannya ya, pelaksanaannya. Nah, begitu lah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jadi kenapa kenapa tidak Hasan? Kenapa misalnya di sini adalah eh, apa namanya tidak masukkan jihad fisabilillah gitu ya. Baik. Nah, itulah apa yang kurikulum yang terjadi ya. Berarti baik, itu dapat dipahami ya dengan baik ya. Jadi padahal posisi jihad itu sangat strategis dalam Islam. Tapi kenapa gitu kata sebagian ulama sampai nggak dimasukkan ke dalam arkanul iman, arkanul iman. Nah, apa itu dikatakan di sini karena lima hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang abadi. Sedangkan apa? Sedangkan jihad merupakan salah satu fardu kifayah. Ya, ini adalah fardu kifayah. Nah, itu poin yang penting ya untuk kita apa namanya jelaskan. Kemudian tadi masalah riwayat tentang haji itu ada yang lebih dulu, ada yang daripada puasa, ada yang kebalikan. Nah, hal itu adalah keraguan rawi, keraguan rawi. Eh, kemudian berikutnya adalah ada yang haji lebih dulu, ada yang puasa lebih dulu. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita jelaskan juga hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala silakan ini masih di hadis yang ketiga ya. Kita langsung ke syarahnya. Dikatakan di situ waqad waqa'a fi ba'dil riwayat wa fi hadzal hadisi taqdimul haji ala shaum wa huwa wa hum allati ya wallahu alamu li anna ibna umar lima sami al mubta'i lima sami al musta'id yuqimuddin al hajj al ala saumi zauza ala saumi jazarahu wa nahahu an zalika ya wa qadama saum ala al haji qala hakaza sami'tuhu ya min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dikatakan di situ hadirin bahwa memang inilah realitas yang kita harus pahami bersama-sama ya. Jadi menuntut ilmu termasuk ke dalamnya itu adalah perkara yang kita harus siap berkorban. Ya harus siap apa namanya berkorban. Harus siap hal yang sangat penting untuk kita didikan. Dan inilah yang kita harus tangkap ya pesan pentingnya dari hadis yang ke-40 hadis yang kedua itu kan begitu. Ya. Padahal disitulah juga mulai berbagai macam aktivitas kebaikan itu. Begitu ya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain tadi dikatakan ya. Betul ya, waqa'a fi ba'd riwayat fi hadzal hadis taqdimul haji itu. Jadi dikatakan di situ ya ada yang meriwayatkan bahwa haji lebih dahulu daripada puasa. Gitu. Oleh karena itu adalah wajar Imam Bukhari ya ya ini harus lebih dari haji dan lebih dari haji.
Ya, lebih dari haji ya daripada puasa. Begitu ya, poin-poin yang kita sebutkan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu katanya Ibnu Umar ketika mendengar yakni seorang mendahulukan menyebutkan ya, ya tidak puasa, ya, dapat lebih dulu daripada puasa. Nah, di situ disebutkan bahwa Ibnu Umar ya, ketika mendengar ketika mendengar gitu ya, ketika mendengar seseorang mendahulukan menyebut ya, ya jadi bagaimana gitu orang yang mendahulukan puasa daripada haji dan mendahulukan haji daripada puasa. Ya, baik, silakan di situ silakan adalah yakni menyebut ini keraguan ya, keraguan Ibnu Ibnu apa namanya di sini Ibnu Umar. Jadi apakah yang kecil ataukah yang besar ya, di kalangan para ahli hadis itu misalnya yang eh, apa namanya dianggap sebagai bagian dari hal yang sangat 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 penting, bahkan dikatakan di situ bahwa Ibnu Umar ketika mendengar seorang mendahulukan menyebut haji daripada umrah, ia melarangnya eh, apa namanya secara ya. Jadi ia ia melarangnya lalu ia mendahulukan yang menyebut puasa daripada haji. Ya, itu ya yang berkata begitulah ya yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dapat dipahami ya. Jadi begitulah katanya yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi ada permintaan untuk melakukan ringkasan dalam Al-Quran surah As-Sajdah. Berikutnya halaman eh, apa namanya atau ya halaman 34 di sini. Ya kalau dicetakan dari Ibnu Kasir. Bukan. Di Darussalam. Ya, di cetakan Darussalam. Oh, yang kitab yang tipis itu di halaman 15. Nah, mesti awal-awal halaman 15 ya. Di halaman 15. Begitu ya. Jadi oleh karena itu Ibnu Umar tadi ketika mendengar seorang itu mendahulukan menyebut haji daripada puasa, ia kemudian apa? Ia melarangnya lalu ia mendahulukan menyebut puasa daripada haji. Ya. Jadi ada haji lebih dulu daripada puasa atau puasa lebih dulu daripada haji. Nah, itu. Nah, inilah karena keraguan rawi. Mana yang lebih utama, mana yang lebih asoh, yang lebih tepat gitu. Menyebutkan haji lebih dulu atau puasa dulu. Nah, Ibnu Umar apa namanya mendahulukan menyebut puasa daripada haji. Ya, kalau Ibnu Umar. Nah, di situ ya disampaikan. Jadi disebutkan di situ ya bahwa dikatakan di sana waqad waqa'a fi ba'd riwayat fi hadzal hadisi taqdimul haji ala saum wa huwa wahmun gitu. Ya. Dan ini adalah waham. Nah, ini silahkan dilihat. Kemudian beliau melanjutkan wallahu a'lam.
li'anna ibn Umar lama sami al-musta'ida yuqaddimul hajj al saumi jazarahu wa nahahu an zalika. Wa qadama sawmu 'ala al-hajj qala hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi riwayati li Ibni Umar ya. Wa fi riwayati li Ibni Umar buniyal Islamu ala anna anta abudallaha wa takfura bima siwahu wa iqamus salati ilal akhir. Wa fi riwayatil ukhra anna rajulan qala li abdillahi bani Umar ala naghzu wa qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal islama buniya ala khamsin katakan ya. Wa waqa'a bi ba'di turuqi ala khamsatin bil ha'i wa fi ba'diha bil ha'in wa kilahuma sahih. Wa hadzal hadisu aslun azimun fi ma'rifatid din wa alaihi i'timaduhu fa innahu qad jama'a arkanahu. Ya. Ini apa namanya? Syarah ringkasnya. Ini salah ringkasnya. Ya. Apa itu? Ini dimulai dari sini. Ya. Jadi pada beberapa riwayat disebutkan haji lebih dulu daripada puasa. Kemudian hal ini karena ada waham katanya, ada wahmun, ada keraguan. Allahu alam ya. Nah oleh karena itu Ibnu Umar ketika mendengar seseorang mendahulukan menyebut haji daripada puasa, ia melarangnya. Lalu ia menyebutkan menyebut puasa itu daripada haji. Ia berkata, begitulah yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Nah, pada salah satu riwayat Ibnu Umar, baik, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi disebutkan di situ bahwa ketika karena itu Ibnu Umar ketika mendengar seseorang mendahulukan menyebut haji daripada dia menyebutkan haji daripada puasa, ia melarangnya gitu. Lalu ia berkata dengan mengatakan bahwa begitulah yang aku dengar dari Rasulullah. Begitu ya. Begitulah yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Ya, jadi baik, ini insya Allah jelas ya. Jadi ada waham, ada keraguan sebenarnya. Mana yang lebih dulu? Ya, mana yang lebih dulu? Gitu ya. Jadi ini adalah tentang waham di ya. Jadi penelitian secara mandiri. Baik itu sementara yang bisa kita sampaikan ya, dan satu hal yang nanti kita akan bahas, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga ini menjelaskan bahwa waham ini itu adalah perkara yang wajar tengah para rawi termasuk sahabat. Ya, ada ketidakakuratan gitu. Ya. Dan di sini sesuatu yang sangat buruk. Baik. Jadi demikian ya. Dikatakan di sini menyebutkan masa daripada menyebutkan puasa daripada haji atau menyebutkan haji daripada puasa gitu. Nah Ibnu Umar lah yang kemudian membantah. Ya, kata Ibnu Umar dengan riwayat yang dia punya itu apa?
mendahulukan menyebut haji daripada umroh orang lain, kemudian ia melarangnya. Ia mendahulukan menyebut puasa daripada haji. Baik, itu ya poin-poinnya. Baik, itu poin. Baik, nah itu ya. Nah, jadi dikatakan di situ, begitulah kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Umar, yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau mengatakan, itulah yang aku dengar. Nah, ini ya penjelasan dari siapa? Dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, beliau mengatakan begini, hakaza sami itu min Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu ya poinnya. Jadi pada salah satu riwayat Ibnu Umar menyebutkan Islam didirikan di atas pengakuan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, kemudian mengingkari ya satu sisi Ibnu Umar itu menjelaskan Islam itu didirikan atas apa namanya bahwa seorang menyembah Allah dan mengingkari gitu ya. Nah dikatakan di sini bahwa Ibnu Umar itu disebutkan ya, jadi pada satu riwayat Ibnu Umar disebutkan Islam didirikan atas pengakuan bahwa ya, jadi Islam didirikan di atas apa? Pengakuan bahwa engkau menyembah Allah dan mengingkari sesembahan selainnya. Nah itu. Jadi di situ kan poinnya. Dan melaksanakan sholat. Pada riwayat lain disebutkan seorang laki-laki berkata pada Ibnu Umar, bolehkah kami berperang? Kemudian dia menjawab, ya, bahwa hadis ini merupakan dasar yang sangat utama katanya. Yang sangat utama untuk mengetahui agama dan apa yang menjadi sumber dari kekuatan. Gitu ya. Jadi poinnya di situ. Poinnya di situ. Jadi pada saat itu Umar itu disebutkan Islam didirikan dalam tiga hal. Jadi pertama pengakuan bahwa Allah menyembah, bahwa kita sembah, bahwa seorang itu dikatakan beriman adalah ketika menyembah Allah dan mengingkari sembahan selainnya. Itu penting ya. Menyembah Allah harus mengingkari yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya poin-poin penting untuk dipahami. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian disampaikan oleh beliau di bagian akhir dari bahasan itu kan, bahwa beliau mengatakan yaqulu innal islam bunya ala khamsin wa waqa'a fi ba'd turuq ala khamsatin bil ha'i fi ba'di bil ha'in wa kilahuma sahih wa hadzal hadis ini wa hadzal hadisu aslun. Nah, hadis ini adalah pokok, hadis ini adalah asal. Ya, ada ya. Nah, ini adalah perkara yang apa? Perkara yang penting. Gitu. Ini adalah perkara yang apa? Perkara yang sangat penting gitu. Nah, dikatakan di sana bahwa ana rajulan qala li Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian disebutkan bahwa dikatakan di sana bahwa aslu azim fi ma'rifatil ladina wa yang lain ya di situ ya. Nah, dikatakan di sini bahwa ma'rifatul ladina wa alaihi i'tiqaduhu fa innahu qad jami'a azkanahu. Sini ma'rifatul din. Arkanahu afan. Hadal hadisu aslun azimun fi ma'rifatidin wa ya. Fi ma'rifatidin wa alaihi i'timaduhu fa innahu qad jama'a arkanahu.
Nah, itu poin penting di bahasan ini. Bahwa hadis ini merupakan dasar yang sangat utama, yang sangat agung untuk mengetahui agama, untuk ma'rifatuddin, ya, untuk ma'rifatuddin dan apa yang menjadi landasannya. Hadis ini telah mencakup apa yang menjadi rukun-rukun agama. Jadi mencakup rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang menjadi pilar, ya, menjadi pilar. Ya, artinya bukan kewajiban itu bukan hanya ada di rukun. Kewajiban agama itu banyak sekali. Kewajiban agama itu apa? Banyak sekali. Nah, di antara berbagai macam kewajiban dalam din itu ada yang merupakan pilar. Apa pilarnya? Itu disebut dengan arkan. Ya. Ar-ruknu itu adalah pilar, adalah sesuatu yang menjadi rangka utama gitu. Atau qawaid, ya. Ar-ruknu itu qawaid. Gitu ya. Dan kewajiban bukan hanya di rukun. Kadang-kadang kan orang mengatakan, oh itu ada di rukun Islam gitu. Ya memang nggak semua kewajiban itu di rukun Islam. Ya, tetapi itu kewajiban tetap. Ya, itu adalah kewajiban. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang menarik di sini ada dua hal kan. Pertama adalah tentang perbedaan mana yang lebih dulu antara haji dulu atau puasa, atau puasa dulu baru haji dalam penyebutan. Itu wahamnya para rawi. Dan yang kedua adalah tentang jihad dari awal. Kenapa jihad kan dimasukkan? Padahal sangat penting. Makanya sebagai ulama itu masukkan jihad sebagai rukun Islam. Sebagai ulama ya memasukkan jihad sebagai rukun Islam. Tapi yang jumhur enggak, ya jumhur enggak. Nah, sampai sebegitunya jihad itu dimasukkan dalam rukun Islam karena sangat penting sebagai mercusuar Islam. Ya, hari ini justru sebaliknya, ya. Orang-orang justru menghilangkan jihad dalam pembahasan, menghilangkan jihad dalam kurikulum. Ya, hari ini orang-orang, ya sebagian orang itu menghilangkan kata jihad dalam pelajaran untuk anak-anak. Hal ini direvisi pembelajaran di pesantren untuk tidak lagi mengajarkan jihad, ya, di luar biasa, keterlaluan dan kurang ajar ya orang pada zaman sekarang ini ya, orang-orang yang fobia akan Islam itu luar biasa. Dulu para ulama itu berdebat tentang memasukkan jihad sebagai rukun Islam, bayangkan. Kalau sekarang itu orang-orang membuat proposal untuk menghilangkan jihad dalam pembelajaran. Ini sesuatu hal yang keterlaluan ya. Baik, saya kira itu ya. Ini lagi ini poin bahasan kita ya. Ketika disebutkan oleh beliau bahwa wahadal hadisu aslun azimun fi ma'rifatid din alladzi alaihi i'timaduhu fa innahu qad jama'akanahu ya. Itu poin ininya, poin utama yang menjadi bahasan di hadis yang ketiga ini. Sedikit sekali di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan tadi sebelum kita masuk ke hadis ini, tadi kita sudah masuk ke menyelesaikan hadis yang kedua kemarin. Ya, tentang apa itu? Tentang bahwa cara mendidik ya Rasulullah itu adalah sangat variatif, sangat beragam. Dan termasuk yang di hadis yang ketiga adalah bagaimana Jibril alaihissalam mengajarkan ya Islam kepada para sahabat dengan satu metode pendekatan yang berbeda, dan itu insya Allah dapat difahami dengan baik, tidak atau menjauhkan dari atau jauh dari kebosanan atau dari kejenuhan ya. Barakallahu li wa lakum. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.